Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah Erlianti yang akan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan di kelas OTKP. Jadi mohon kerjasamanya untuk kedepannya dalam proses pembelajaran IPA ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gejala alam, biotik, dan abiotik. Tentu kata biotik dan abiotik adalah kata yang tidak asing bagi kalian, karena sebelumnya pasti sudah pernah mendengar mempelajari biotik dan abiotik ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gejala alamnya. Gejala alam biotik dan abiotik. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar tanaman jeruk yang terkena virus. Yang kedua ada peristiwa banjir. Nah, dari kedua gambar ini kalian bisa membedakan mana kira-kira dari gambar ini yang merupakan gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang gejala alam biotik. Nah, apa itu gejala alam biotik? Gejala alam biotik itu adalah gejala alam yang dialami oleh komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, beberapa contohnya seperti berikut. Yang pertama adalah hama tanaman yang merajalela, ya, disebabkan oleh binatang-binatang. Kemudian ada peristiwa rantai makanan yang melibatkan tumbuhan dan hewan, dan semua itu adalah makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah populasi eceng gondok yang meningkat. Nah, yang keempat ada metamorfosis pada serangga, dan yang kelima ada hewan langka yang terancam punah. Nah, kesemuanya ini ada berkaitan dengan makhluk hidup, sehingga dia disebut dengan gejala alam biotik. Nah, sekarang apa bedanya antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup? Jadi ada ciri-ciri yang mencirikan makhluk itu dikatakan makhluk hidup atau makhluk tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas, kemudian bergerak, makan, dan iritabilitas. Iritabilitas itu adalah menanggapi rangsangan. Contohnya ketika kalian menyentuh putri malu, dia akan segera menkuncup karena menanggapi rangsangan berupa sentuhan dari kalian. Selain itu ada tumbuh dan berkembang, kemudian reproduksi dan beradaptasi. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Jadi kalau dia tidak memiliki ciri-ciri ini, maka dia bukan tergolong makhluk hidup. Kemudian keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas. Biodiversitas yang pertama yaitu keanekaragaman pada gen. Keanekaragaman gen ini adalah variasi atau perbedaan dalam susunan gen dalam suatu spesies. Jadi dia terjadi pada satu spesies yang sama. Contohnya ini pada spesies mawar. Jadi dia beraneka ragam, ada mawar putih, mawar merah, mawar jingga, dan lain-lain. Sama sepertinya contohnya pada spesies padi. Jadi ada padi raja lele, ada padi ciherang, dan lain-lain. Ya, itu merupakan keanekaragaman karena dia terjadi dalam satu spesies. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini dia terjadi dalam satu famili. Contohnya ini terjadi pada famili Falidae. Jadi ada harimau, ada singa, ada kucing. Jadi dia terjadinya dalam satu keluarga. Selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini adalah bentuk dan jenis bentangan alam, variasi dari bentuk dan jenis bentangan alam. Di sini ada contoh dari ekosistem hutan, semak, perkebunan. Nah, semua itu memiliki ciri-ciri yang masing-masing, sehingga dia memiliki keanekaragaman yang disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya itu klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan hierarki klasifikasi biologi ini. Tentu ini sudah pernah kalian pelajari. Mulai dari yang terendah itu spesies, kemudian ada genus, family, ordo, class, phylum, dan kingdom. Ya. Nah, tadi keanekaragaman yang terjadi pada dalam satu spesies ini disebut dengan keanekaragaman gen. Sementara keanekaragaman dalam satu famili ini disebut dengan keanekaragaman jenis. Ya. Dan kalian harus tahu bagaimana penulisan nama ilmiah. Ya, misalnya nama padi, nama ilmiahnya apa? Diturunkan dari bagian yang mana? Spesies, genus, atau famili, atau ordo, atau class, atau phylum, atau kingdom. Jadi kalian harus cari tahu bagaimana proses penulisan nama latinnya. Kemudian gejala alam abiotik nih. Sekarang yang abiotik tentu tidak asing bagi kalian. Kalau tadi biotik itu makhluk hidup, berarti kalau ditambahkan A artinya tidak, berarti dia abiotik, bukan makhluk hidup. Apa contohnya? Contohnya adalah gerak bumi dan perubahannya yang pertama ya, gerak bumi dan perubahannya. Nah, gerak bumi dan perubahannya ini terdiri dari yang pertama rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu adalah peristiwa berputarnya bumi pada porosnya. Apa gejala yang diakibatkan oleh rotasi bumi ini? Yaitu pergantian siang dan malam. Kemudian gerak semu harian matahari. Jadi kita hari-harinya itu kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak, ya.
bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya bukan mataharinya yang bergerak, tapi bumi lah yang berputar. Yang ketiga adalah perubahan waktu. Di Indonesia sendiri ada 3 perubahan waktu, ada tiga waktu, ada WIB, WIT, WITA. Nah, semua itu akibat rotasi bumi. Kemudian ada perbedaan percepatan gravitasi di muka bumi, ada gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus. Nah, yang selanjutnya itu revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa? Adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi itu berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Nah, gerakan dia mengelilingi matahari inilah disebut dengan revolusi bumi. Gejala apa yang tampak dari revolusi bumi ini adalah pergantian musim. Dari musim kemarau ke musim hujan, dari musim semi ke musim gugur. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari, kemudian ada perbedaan lamanya siang dan malam, dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Jadi ada rasi bintang Scorpio, ada yang rasi bintang yang layang-layang itu ya, seperti layang-layang. Kemudian ada kalender matahari. Nah, selain perubahan waktu tadi, yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Kemudian ada tsunami, angin, peristiwa fotosintesis, peristiwa pasang surut laut, peristiwa gerhana bulan, oksigen, dan munculnya pelangi. Nah, semua peristiwa ini merupakan gejala alam abiotik karena melibatkan benda yang tak hidup. Tsunami contohnya kan tsunami itu kan diakibatkan oleh air, dan air itu merupakan abiotik. Angin. Jadi itulah bedanya gejala alam biotik dan abiotik. A berarti bukan makhluk hidup, sementara biotik artinya dari makhluk hidup. Oke, dari proses pembelajaran ini coba kalian buka Al-Qur'an kalian surah Arad. Nah, di sana dijelaskan, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi di sini dikatakan dalam Al-Quran, dalam ayat Allah, bahwa semua biotik dan gejala alam biotik dan abiotik itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi maukah kita beriman terhadap kebesaran Allah? Itu pertanyaannya, ya. Jadi setelah kita melihat semua kejadian, semua kuasanya Allah, akankah kita beriman dengan semua itu? Nah, bagaimanapun cara kita mengimaninya adalah percaya. Selain itu kita harus menjaga dan merawat lingkungan yang telah Allah ciptakan kepada hamba-hambanya, ya. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.